rasakan setelah pasang? Ada dua, kabar buruk dan kabar baik. Oke, kabar baiknya dulu. Kabar baiknya setelah pasang aku gak ada rasa apa-apa. Katanya pusing, bisa pusing atau bisa apalagi mual. Terus dokter bilang gitu. Hai, balik lagi bersama aku Esti Tada. Dan ini my baby Mina. Lama kali ya kita nggak pernah buat video. Dan finally hari ini kita bisa buat video. Ini baby Mina mau siap-siap tidur. Nah, video hari ini kita bakal berbagi pengalaman aku pasang IUD atau implan di Australia. Jadi aku pasang IUD di tangan aku tanggal 30 kemarin. Nah, modelnya seperti ini setelah pas. Oke, jadi ternyata jarum yang dipasang ke tangannya kita itu tidak seseram seperti cerita orang katanya ditanam sakit atau apa. Oke, nah kita lanjut. Tadi my baby agak sedikit terganggu, jadi aku taruh dia di sebelah dulu. Nah, kemarin aku pasang IUD dan hasilnya cepet banget, tidak seseram cerita orang. Banyak yang bilang pasang IUD itu sakit, terus apalah gitu. Jadi gue juga waktu awal-awal kayak aduh gitu, takut. Tapi aku beranikan diri untuk coba karena aku udah terlanjur beli alatnya. Oke, nah aku konsultasi ke dokter dulu. Aku kasih tahu semua apa yang aku dengar dari orang-orang. Katanya bisa bikin badan gemuk, bisa bikin menstruasi nggak teratur, bisa bikin emosi karena hormonnya berubah atau apa, terus bisa merusak proses ASI. Nah, aku cerita semua itu ke dokter dan dokternya bilang itu semua nggak benar. Tapi memang untuk menstruasi nggak teratur benar, kadang tergantung perempuannya gitu. Jadi setiap perempuan itu beda-beda, nggak sama semua gitu. Oke. Nah, untuk proses ASI mengganggu tidak, jadi tidak sama sekali. Dokter bilang itu cuma berita agak benar. Nah, oke. Tapi sampai sekarang bener, aku tetap nyusuin baby gue. Jadi baby gue tetap nyusu seperti biasa, nggak ada apa-apanya. Oke. Terus prosesnya cepet banget. Jadi cuma di suntik tangan gue pakai obat bigus gitu. Jadi obat bigus lokal. Jadi cuman di suntik daerah sini. Jadi yang nggak kerasa cuman daerah sini doang. Nah, disuntik, setelah disuntik ambil implannya, terus nggak tahu karena nggak kerasa kan, jadi cuma dimasukin gitu. Selesai dimasukin terus kayak iniin kulitnya, ditaruhin alkohol, terus langsung ditaruhin salon pas ya. Habis itu udah diikat pakai kain gitu doang, nggak nyampe 10 menit. Terus aku bilang sama dokter, udah selesai? Dia bilang udah, taruh implan itu not much drama, dia bilang gitu. Jadi taruh implan itu nggak banyak drama. Aku bilang, aku pikir harus dioperasi lah, terus dimasukin ke dalam atau bagaimana. Dia bilang tidak, cuman ditaruh doang ke orang, cuman kayak jarum kecil gitu. Nah, terus aku pikir setelah dimasukin ke tangan kita itu, ke bawah kulit kita, bakal kelihatan gitu bentuknya tuh, panjangnya seperti apa gitu. Ternyata sama sekali nggak kelihatan, jadi kecil banget. Tapi kalau raba baru tahu gitu, oh ada sesuatu di dalamnya. Oke. Nah, yang aku rasakan setelah pasang, ada dua, kabar buruk dan kabar baik. Oke, kabar baiknya dulu. Kabar baiknya setelah pasang aku gak ada rasa apa-apa. Katanya pusing, bisa pusing atau bisa apalagi mual. Terus dokter bilang gitu. Tapi aku gak ada rasa apa-apa. Aku tetap seperti biasa, kerja seperti biasa. Aku kasih makan baby, kasih ASI babyku, semua all good. Nah, aku senang hari pertama ya sakit lah, kayak ada bekas sesuatu yang digunting gitu. Nah, kayak disuntik gitu, sakit. Hari kedua juga sakit seperti biasa. Hari ketiga udah mulai berkurang. Hari keempat, hari kelima, hari keenam, hari ketujuh. Nah, hari ketujuh ini aku ketemu
kabar buruknya. Oke, jadi kabar buruk ini mulai di hari ke-7. Hari ke-7 itu aku pindah apartemen. Jadi aku tinggal di apartemen yang sini karena ada masalah. Aku kurang nyaman di situ. Akhirnya aku pindah ke apartemen yang baru dan sekarang aku di apartemen yang baru nih. Oke. Nah, aku packing barang-barang aku, terus aku pindahin, aku taruh ke removal. Itu aku angkat-angkat sendiri. Nah, tangan aku ini yang ada implannya, yang ada IUD-nya, ini gatel. Terus karena gatel, aku garu pakai kuku gitu. Ini aku garu-garu dikit. Ternyata muncul merah-merah. Nah, aku kayak nah merah-merahnya seperti ini. Aku panik. Ih, kok merah-merah? Oke, aku nggak mau ke dokter karena memang aku tipe orang yang nggak mau kayak sesuatu ya dikit langsung ke dokter. No, aku pasti ngurusin sendiri dulu. Aku ambil balsam, aku taruhin balsam yang gatal itu. Gatalnya hilang, tapi kayak tambah panas gitu. Oke, nah setelah aku taruhin balsam ternyata panas dan merahnya semakin menjadi. Terus aku pindah ke lotion. Jadi aku taruhin ke embody gitu. Terus aku taruhin agak dingin, tapi gatalnya masih. Terus besok, lusa tetap aja kayak gitu. Terus aku pikir, aduh, kenapa ya? Aku pikir lagi, baby aku pernah gatal-gatal kulit di tangannya, terus bintik-bintik merah, terus aku pakai sudokrim dan itu hilang. Terus aku pikir aku juga bakal seperti itu. Ambillah sudokrim, aku gosok-gosok. Ternyata tidak membuahkan hasil. Udah hari ke-4. Oke, aku pergi ke dokter. Aku bilang sama dokter, ini tangan gue baru selesai pasang implan dan abis itu gue ngangkat berat. Harusnya nggak boleh angkat berat. Nah, mungkin gara-gara aku angkat berat sehingga tangan gue nih gatel dan aku garu. Setelah aku garu dia semakin menjadi seperti ini dan tadi malam aku nggak tidur dan bla bla bla. Terus dokternya cuman megang gini. Aku ke dokter klinik biasa. Terus dokternya bilang bahwa kulit aku yang sensitif dan aku tidak pakai lotion setelah habis mandi. Hah? Aku bilang oke, aku oke saja karena memang aku bener habis mandi gue nggak pakai lotion. Dingin banget aku nggak mau pakai lotion. Oke, terus dokternya nggak mau ngasih aku obat penahan sakit. Aku bilang sakit, dokter bilang nggak usah minum obat. Terus dia cuman ngasih aku krim dan ini krimnya ini aku beli di chemist. Oke, dia kasih aku resep krim dan aku beli ini di chemist. Terus dia suruh aku pakai ini 2 kali sehari selama 3 hari. Setelah 3 hari pakai 1 kali setiap hari sampai ini habis. Oke, setelah ini pakai ini diolesin dulu pakai ini, habis itu baru pakai ini. Nah, ini juga beli di chemist, beli di supermarket banyak. Cuman ini sampelnya kemarin dikasih sama dokter dan aku belum beli yang ini karena aku pikir ini udah cukup. Dia kasih gue 2. Alright. Nah, aku pakai ini hari pertama udah langsung kayak kerasa gitu sembuhnya. Nah, bentuknya seperti ini hari pertama. Seremnya hitam gitu. Terus hari kedua, hari ketiga, nah seperti ini lagi. Gambar hari ketiga, nah seperti ini. Hitam dia bentuknya. Hari ketiga udah sembuh, udah nggak gatal dan udah nggak sakit, udah seperti biasa, aku kerja seperti biasa. Cuman gosong, aku nggak tahu itu gosongnya gara-gara implan atau gosongnya gara-gara aku pakai balsam. So aku nggak bisa ngejawab siapa yang salah, apakah implannya atau guanya. Oke, tapi aku yakin aku yang salah karena aku pakai balsam dan balsam itu panas. Aku pakai balsam merek ini nih. Nih aku taruh di sini gambarnya balsamnya. Oke. Nah, sampai sekarang aku nggak ada rasa sakit apa-apa lagi dan seperti biasa aku bekerja. Terus datang bulan, aku datang bulan kayak seperti biasa, cuman lebih lancar aja. Kalau dulu aku cuma 3 hari habis, tapi sekarang 5 hari baru habis. Jadi which is good karena yang darah yang tidak baik dalam tubuh kita bisa keluar.
Oke? So rasa yang lain-lain nggak ada, terus drama yang lain-lain juga nggak ada, tapi hasil tangan gua sekarang posisinya seperti ini. Ini gambarnya hitam sekarang, gosong, tapi udah nggak sakit lagi. Oke? Nah itu dia teman-teman, pengalaman aku menggunakan IUD atau implan di Australia, dan ya tidak seseram, tidak sedrama seperti berita di luar sana. So buat kamu yang mau pasang KB implan atau IUD, ya let's try, siapa tahu cocok kayak aku. Terus mereka bilang gemuk dan aku nggak gemuk, tetap kayak as usual. Oke, so itu dia teman-teman, terima kasih udah ngikutin, bye bye. Makasih udah nonton. Kalau ada yang kurang jelas, teman-teman bisa komen di bawah ini. Jangan lupa like, share, dan subscribe. Bye bye. Salam dari Sydney. Bye.